Dan kali ini kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah keamanan jaringan. Sebelumnya, perkenalkan kami Febri Orlando dengan NIM C185501038, Rizky Dwi Mardinata dengan NIM C185501032, dan Dino Prasetyo dengan NIM C185501034. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi PPP PAP. Apa itu PPP? PPP atau yang lebih dikenal dengan Point-to-Point Protocol merupakan sebuah protokol data link control yang berfungsi untuk membangun sebuah jaringan secara langsung antar dua node jaringan. PPP atau Point-to-Point Protocol ini menyediakan sebuah koneksi yang diautentikasi serta menggunakan transmisi yang dienkripsi dan dikriptasi. PPP ini merupakan salah satu protokol jaringan WAN seperti HDLC, dan di PPP sendiri telah dimasukkan beberapa tambahan fitur yang dapat dilihat melalui protokol ini. PPP ini banyak digunakan dalam bidang jaringan seperti akses internet, saluran telepon, tranline, jaringan radio khusus, kabel serial, dan berbagai jenis jaringan lainnya. PPP ini merupakan sebuah teknologi yang baru, yang dimana teknologi ini menggantikan teknologi yang lama, yaitu serial baris internet protokol, dan perusahaan telepon standar seperti LAPB dengan teknologi PPP, yaitu koneksi yang melalui sinkro dan sirkuit asinkronus, serta PPP juga dirancang agar dapat bekerja di berbagai lapisan jaringan. Protokol seperti Internet Protocol, NBF, Internet Network, Packet Exchange, dan lainnya. Selain itu, PP juga support dengan PAP dan CAP. PPP memiliki dua subprotokol. Yang pertama, Link Control Protocol LCP, digunakan untuk membangun jalur point-to-point. Kedua, Network Control Protocol NCP, digunakan untuk mengkonfigurasi berbagai protokol network layer. Sebelum koneksi PP dimulai, link harus melewati 3 tahapan pembentukan session. Yang pertama, link establishment phase. Setiap perangkat PP mengirim paket LCP untuk mengkonfigurasi dan mengunci data link. Yang kedua, authentication phase. Jika autentikasi diaktifkan, maka PAP atau CAP akan digunakan. PAP dan CAP adalah dua protokol autentikasi yang digunakan di PPP. Yang ketiga, network layer protocol phase. PPP mengirim paket NCP untuk memilih dan mengkonfigurasi network layer protokol OSI layer 3 untuk dikemas dan kirim melalui data link PPP. Ya, di sini saya akan melanjutkan apa itu PAP. Password Authentic Protocol atau disingkat PAP adalah protokol autentikasi yang sangat sederhana. Klien yang ingin mengakses server mengirimkan username dan password dalam bentuk teks. Server memeriksa validasi username dan password dan bisa menerima atau menolak koneksi. Ini disebut two-way handshake. Dalam proses two-way handshake, PAP, username dan password yang dikirimkan dalam pesan pertama. Untuk sistem yang lebih rentan, kami tidak merekomendasikan menggunakan PAP karena cracker akan mudah untuk mendapatkan username dan password, maka CAP adalah solusinya. Konfigurasi PAP.
Di sini kami akan menjadikan router Surabaya menjadi klien dan router. Tokyo menjadi sebuah server. Jadi, dalam contoh ini kita hanya melakukan autentikasi klien pada server. Di sini router Surabaya sebagai klien dan router Tokyo sebagai server. Yang mana router Surabaya klien ini mengirimkan username SBY Jatim password Indo, dan Tokyo server menerima username SBY Jatim dengan password Indo. Di sini kita harus mengaktifkan PPP di kedua router dengan command encryption PPP. Router server adalah router yang menerima username dan password dari klien. Jadi, kita harus menggunakan command ppt authentication PAP pada server. Dalam server router, kami juga perlu membuat username dan password yang sesuai dengan username dan password yang dikirimkan dari klien dengan komen username SBY Jatim password Indo. PAP itu mengirimkan username dan password dalam bentuk plain text. Di sini referensi yang kami ambil dari HTTP belajar ini wordpress.com, dan yang kedua HTTP Agronet atau pengertian ini kami ambil dari sini. Sekian dari kami.